wabarakatuh. Ini kayaknya terlalu jauh yang sebelah sini. Deketin lagi. Ya, sini deket aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Alhamdulillah, ayuhat tullab, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, semoga Allah memberikan kelimpahan berkah dan rahmatnya. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, waktu, luang dan kesehatan ya, yang bisa berkumpul di sini ya, untuk selalu menuntut ilmu. Karena dengannya ilmu Allah mengangkat derajat. Mengangkat derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan dengan ilmu ini kita harapkan kita makin takut lagi, kita makin bertakwa lagi kepada Allah. Jadi berbeda, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tentu berbeda orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Kalau dulu belum menghafal Quran ya mungkin masih seenak kita dulu ya. Tapi kalau sudah mulai kita melantunkan dari lisan kita bacaan Al-Quran ya, kita hafalkan, kita resapi ya, kita mentadaburi di setiap hari Ahad ini, maka tentu harus berbeda perilakunya. Semakin tunduk lagi, semakin takut lagi sama Allah. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu para keluarganya juga, para sahabat-sahabatnya dan siapapun umatnya yang mengikuti sunnah beliau, dan kita pun juga berdoa agar mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Alhamdulillah, kemarin kita telah membahas surat Al-Qari'ah yang berartikan hari kiamat. Lalu kita bergeser ke surat Al-Adiyat. Artinya apa Al-Adiyat? Ya, kuda perang. Al-Adiyat, kuda perang. Ini memang banyak dari juz 30 atau juz amma itu golongannya adalah surat Makkiyah ya, yang diturunkan fase Makkah, yakni sebelum hijrah. Hanya beberapa surat yang diturunkan di fase Madaniyah, Madinah. Ya, alhamdulillah. Surat ini berbicara tentang kemilauan dunia. Ya. Surat ini berbicara tentang orang-orang takjub kepada dunia. Dan kalau kita ketahui, ya, kita coba bacakan ayat pertama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'adiyati dhabha. Artinya apa? Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Jadi kalau kuda itu kalau lari kencang dia terengah-engah. Bukan tanda hanya capeknya, tetapi ia bernafsu untuk lari, ya. Jadi semangat untuk berlari. Kalau kuda itu sifatnya semakin dia panas, ya, tubuhnya panas, semakin cepat larinya. Maka biasanya ada pemanasan dulu lari sebelum dipakai kuda. Nah, adapun kenapa sih Allah memulai surat ini dengan demi kuda? Padahal kalau kita lihat Al-Quranul Karim, pasti setiap hurufnya atau setiap katanya itu bermakna luas. Allah itu bersumpah dengan hal-hal yang besar. Contohnya wasyams, terus walail, waktu demi waktu ya, wadduha, terus apa lagi? Ya, wal asr, wal fajr. Banyak sekali. Ya. Allah bersumpah dengan sesuatu yang manusia itu butuh, atau manusia itu apa ya, tidak bisa kalau dengan tidak itu ya, walail wan nahar ya kan. Nah terus di antara yang lain itu ya ada kuda.
Apakah manusia butuh dengan kuda? Ya. Kalau zaman sekarang nggak butuh kuda, butuhnya apa? Motor, mobil, butuhnya mobil. Kalau mobil paling mahal mobil apa? Yang paling mahal Ferrari, apa? Lamborghini, Lamborghini. Nggak tahu tuh yang seperti apa saya juga. Tapi yang paling bagus itu kayaknya. Atau yang kalian biasa lihat Fortuner terbaru, ya kan? Baru minjem, misalnya. Enggak. Jadi kenapa kok ayat ini kuda? Karena gini, ini penting sebelum kita masuk kepada tafsirnya ya, kepada tadabburnya. Jadi orang dulu itu sangat mencintai kuda perang pada zaman dulu. Kalau kita lihatnya dari perspektif sekarang, zaman sekarang, ya kuda banyak Ustaz. Para berpacu kuda juga punya kuda mahal-mahal juga biasa aja. Dan kuda juga malah tidak terpakai. Nah ini pakai cara pandang kita yang sekarang. Nah silahkan ini di stop dulu. Kita pakai cara pandang orang-orang Arab terdahulu. Berpandang seperti orang Arab terdahulu. Sehingga melihat al-adiyat ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang lama-lama kita idam-idamkan. Yang sudah lama kita idamkan. Ya. Al-adiyat itu kuda perang. Padahal Al-Qur'an ya juga menyebut kuda perang di ayat yang lain. Contoh ya surat Al-Anfal ya, ayat 60, wa'idul lakum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Khail pakai kata khail. Khail artinya juga kuda perang. Berbeda dengan al-adiyat, kuda perang pilihan. Kuda perang pilihan. Jadi bukan sembarang kuda, kudanya sudah dipilih untuk perang, masih dipilih lagi untuk menyerang musuh. Biasanya di garda paling depan. Yang dia itu kalau sudah ketemu musuh tidak bisa direm. Itu al-adiyat. Berarti tubuhnya besar. Coba antum memiliki, ya bayangkan ya, bukan kuda, mobil Lamborghini yang mengkilap, yang bisa ngaca dari bodinya. Gimana hati antum? Masya Allah, antum dikasih misalnya, atau antum membanyakan motor yang paling bagus, motor apa? Yang paling mahal. Nah tuh dapat itu gimana? Masya Allah. Gak usah dapat lah, lewat aja depan antum. Antum mungkin yang lain ada apa-apa itu enggak, mesti fokusnya ke orang saja, ke Mekah saja. Lihat Ka'bahnya, kebanyakan bilang, Ka'bah cuma ini ya. Tapi lihat Zam-Zam Tower yang gede, yang ada jamnya itu, Masya Allah. Ka'bah di sampingnya. Pas masuk Ka'bah bilang, biasa aja ya. Nah ini luar biasa, paling jauh-jauh dari sini mau lihat Ka'bah kan. Karena kata ulama, nadrul Ka'bah, melihat Ka'bah itu adalah ibadah. Tetapi yang paling dilihat Zam-Zam Tower. Masya Allah. Itu berarti bertanda itu. Ya, berpalingnya manusia kepada dunia. Nah ini seakan-akan Allah itu menghadirkan kuda perang pilihan ya untuk dijadikan sumpahnya. Bahwasanya Allah mengangkat dari dunia, pandangan dunia mereka orang-orang Arab dulu. Mereka orang-orang Arab kepingin punya kuda ini. Dan setiap melihat kuda, ya kalau perang kan dilihat kudanya juga, nggak hanya dilihat orangnya. Lah kalau kamu perang pakai kuda yang kurus, cacingan, kecil, itu gimana? Ya pede aja deh. Tapi kalau antum ya, bukan siapa-siapa, tapi antum naik kuda yang berotot, besar, ya, yang matanya mungkin merah ya. Itu bagaimana musuhnya? Ciut. Dan itu sungguh perkasanya kan, seorang panglima. Coba panglima naik kuda keledai, ya enggak cocok lah, ya. Tapi kuda al-adiyah, dari kata adu, memang siapa yang ada di depannya dia babat habis. Makanya disebutkan qasamallahu ta'ala bil khail idza ujriyat fi sabilillah atau fi sabilihi fa'adat wa dhabahat.
ya, wadabah. Ya ini khail, kuda perang yang lari ya di jalannya, dan ia tuh akan menerobos siapapun yang ada di depannya. Tidak kenal udah siapapun itu. Ya. Dan dia mengeluarkan suara as-saut alladhi yusma'u minal farsi hina tada'u. Dan ia itu berlarinya itu sambil mengeluarkan suara. Gimana itu suara kuda, kalian lebih paham lah ya. Ya, suara lari. Kudanya ini sangat ya kalau bahasa gaulnya keren, sangat menakjubkan. Nah, ini kalau kenapa kok ini penting, karena gini, kalau kita membahas tafsir tanpa pakai pandangan apa yang dimaksud, itu akan biasa aja. Ya, Allah kuda doang, kenapa Allah bersumpah dengan kuda? Tapi kalau kita berpikir mentadabbur itu dengan seperti yang Allah maksud, itu seakan-akan ini loh, kamu diperlihatkan kuda perang yang hebat, yang pilihan. Ya, jadi wa di sana adalah ada watul qasam atau juga ada watul taukid. Selain untuk sumpah, dia juga berfungsi wawu ini sebagai penekanan. Ya, wal adiyati dhabaha. Kalau sumpah berarti harus serius. Ya, harus serius. Sumpah harus serius. Nggak boleh tidak serius. Karena ini urusan yang nanti banyak orang tergelincir di dalamnya. Iya, banyak orang tergelincir di dalamnya. Mau ke pesantren niat untuk menuntut ilmu, dilihat gedungnya, wah, ya kan? Kalau yang gedungnya nggak bagus, aduh, nah, karena banyak orang tergelincir dengan itu. Banyaklah nanti perbandingannya ya. Wal'adiyati dhabaha, demi kuda perang yang berlari kencang sehingga ia mengeluarkan suara. Tengah-tengah ya. Kemudian ayat yang kedua, fal muriyati qadha. Artinya apa? Iya. Ya, dan kuda yang menyetuskan api, yang mengeluarkan api dengan pukulan kakinya. Masya Allah. Atau bayangkan, ketika ia lari, kudanya lari, kalau sampai kena api, cetek, gitu. Itu tandanya keras apa pelan pukulannya? Larinya kenceng apa pelan? Nah, itu melihat delman aja nggak ada yang selalu mencetuskan api kan? Tapi kita dulu di pesantren, saya pernah bawa kuda keluar apinya. Ya, gara-gara memang turunan, dia ngerem, bukan kenceng ya. Dia ngerem ya, dari sepatu kudanya terkena aspal. Keluar apinya. Ser. Nah, ini ngerem. Coba kalau lari, berarti saking kuatnya. Nah, coba. Ya. Jadi tadi sudah dibayangkan dengan kecanggihan mobil Wahid Lamborghini. Sekarang keahliannya, baru bilang buka pintunya, buka sendiri. Bayangkan, waduh, hebat sekali. Ya. Gak usah pakai kunci, ya, tombol jalan. Nah, ini berarti kecanggihannya. Tadi kudanya, sekarang kekuatan kudanya, keperkasaan kudanya. Yang larinya itu kencang, keras, ya. Pijakannya itu keras, ya, hingga mengeluarkan api. Istikaka ni'aliha li sahri fatakadahu minhunna. Ya. Saking kerasnya sehingga nyalnya atau sendal atau sepatunya itu sampai memercikkan api. Nah, ini yang diterangkan. Berarti itu sudah kebayang ya kudanya seperti apa? Nah, bayangkan betul kuda itu. Yang itu sebetulnya semua orang Arab ketika turunnya wahyu ini, mereka membayangkan, Masya Allah, takjub semuanya. Saya kepingin punya itulah. Karena tidak ada kuda yang seperti itu, pasti akan menjadi rebutan.
Karena tatkala berperang mereka akan saling melihat kuda yang ia bawa. Tentunya satu orang dengan orang yang lain kudanya berbeda. Semakin gagah kudanya maka semakin bagus orangnya. Kudanya Umar, kudanya Rasulullah, kudanya bagus. Ya. Terus kemudian kita masuk ke ayat ketiga, masih berbicara tentang kuda tersebut. Falmughirati subha. Artinya, nah, kudanya menyerang faja'atan, tiba-tiba di waktu subuh. Ya, subha ini subuh. Ya. Subha ini subuh, bukan setelah subuh, tapi bahkan bisa sebelum subuh. Waktu subuh masih gelap. Nih, kuda yang menyerang musuh di waktu pagi. Ya. Oke, nggak usah ditanya itu kenapa waktu pagi, karena kuda ini menyerang musuhnya, mengintai, dan kemudian banyaknya peperangan Rasulullah dimulai di waktu pagi, waktu subuh. Maka paling bagus itu kalau perjalanan, kalau mau memulai sesuatu urusan pagi hari, bagus. Ya. Bukan malam tapi pagi. Kalau malam mungkin musuh masih berjaga, ya kan? Nih, kemudian ayat yang keempat langsung saja, fa'atharna bihi naqa'a. Apa artinya? Ya, mereka menerbangkan debu. Coba, pagi-pagi ada debu. Coba kalian pilih waktu yang dimana debu sulit untuk terbang. Siang, matahari sudah panas, sore, malam atau pagi. Yang susah untuk menerbangkan debu. Kenapa pagi susah? Masih ada embun, masih basah ini. Itu aja bisa terbang-terbang begitu. Kalau siang, nggak usah lewat sudah terbang debu. Ya kan? Nah, ini menandakan apa? Saking apa ya? Ya sudah kebayanglah kalian lah, kuda ini seperti apa ketika melaju. Ya, hingga menerbangkan debu-debu. Nah, ayat 1 dengan ayat sampai ayat yang kelima kita akan baca ini tentang gambaran duniawi. Maka kita lanjutkan. Fawasatna bihi jama'a. Ia menyerang di tengah-tengah musuh. Inilah kuda yang saya bilang tidak bisa direm. Kuda itu kalau sudah maju, kadang yang naik aja takut. Kudanya nggak takut. Kudanya nggak takut, sabar. Antum pernah lihat orang perang kudanya takut nggak jadi perang? Rata-rata kalau sudah gini bertemu dengan musuh, apa yang ia lakukan si kuda ini? Maju. Walaupun kadang tatkala dia maju membahayakan dirinya. Ya enggak? Ya kalau kena pedang ya, atau kena tembakan, yang kena pertama bisa jadi kudanya dulu. Kena ranjau, siapa dulu yang kena? Kudanya dulu. Ya. Dan ini maju. Berarti ini adalah gambaran dari keberanian. Coba. Dari pertama kita berbicara tentang kehebatan kuda, kekuatan kuda, ya, kecepatan kuda, keberaniannya kuda ini. Nah, luar biasa. Nah, orang-orang Arab tatkala turunnya ayat ini seakan-akan, Masya Allah, ternyata ada yang kuda seperti itu. Ya, baru tatkala kita sudah dibuai dengan luar biasa dan kehebatannya dunia, 5 ayat di atas, lalu ayat yang ke-6 langsung kita dipukul sama Allah dengan ayat apa? Innal insana li rabbihi lakan. Sesungguhnya manusia kepada Tuhannya lakafur, lakanut, lajahud, ingkar. Waduh, coba bayangkan. Nah iya, adanya akhirat kita masih lihat dunia aja. Kan kalau dunia kan sementara, akhirat selama-lamanya. Ini pukulan besar
tatkala kita sedang melihat gambaran tentang dunia, Allah pukul dengan sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingkar di sini ya, Al Hasan meriwayatkan alladzi ya'udul masaib wa yansa ni'ama rabbih, yaitu orang yang selalu melihat musibah-musibahnya dan melupakan nikmat dari Allah. Jadi yang dilihat itu apanya? Musibah. Misal kita mendapatkan satu musibah, dilihat, diingat-ingat itu terus. Padahal Allah sudah banyak kasih. Kita berdoa, ya Allah, saya kok dikasih musibah terus gitu. Ya Allah, saya kok dikasih nggak enak terus gitu. Padahal tanpa dia sadari, nikmat Allah itu jauh lebih banyak. Nabi Ayub alaihissalam, apa yang ia dapatkan deritanya? Kena penyakit bertahun-tahun, penyakit kulit. Ada yang mengatakan sampai Masya Allah ya, Alhamdulillah min dzalik, sampai kata-kata orang nggak mau sudah dekat dengan dia. Kata istrinya pun sebetulnya sudah mau pergi. Semua sudah nggak ada yang mau peduli dengan. Apa beliau minta sehat? Minta sehat nggak? Pernah minta sehat nggak Nabi Ayub? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Bertahun-tahun sakit. Kena apa itu ya? Gatal penyakit kulit. Ya itu banyak riwayat ya. Ada beberapa belasan riwayat di Imam Al-Qurtubi tentang penyakit itu. Tapi kita akan singkat sehingga orang sekitarnya sudah nggak mau dekat dengan dia. Sampai tatkala itu ada meriwayatkan seorang saudara atau teman dekatnya, dia datang lalu bilang seperti ini, kalau saja betul kamu itu Nabi Allah, kalau saja betul kamu itu Nabi Allah, maka tidak mungkin Allah itu memberikan penyakit seperti itu. Langsung Nabi Ayub, Masya Allah, berarti ini sudah, penyakit ini membuat kaumnya meragukannya. Coba aja kalau Nabi ya mungkin langsung sehat lah, ya kan? Coba jadi karena ragu, sehingga Nabi Ayub itu tidak mau orang itu ragu seperti itu, barulah dia tersentuh hatinya. Wah berarti tidak beres nih kalau sakit ini terlalu lama, karena bisa saja jadi kaumnya meragukan utusan Allah ini. Dan itu pun tatkala berdoa tidak minta sembuh. Apa? Masaniyaddur wa anta arhamur. Itu doang doanya. Ya Allah, aku sakit, Engkau Maha Penyayang, lagi Maha Pengasih. Udah gitu coba. Lu kalau lagi sakit doa begitu gimana? Ya Allah, aku lagi sakit, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pengasih. Enggak usah minta sembuh. Fastajabna. Pakai fa, langsung sembuh. Ya, ini luar biasa ya. Ya tatkala menghentakkan air ya, pakai air yang dihentakkan itu. Nah, inilah ibarat syukurnya manusia. Jadi kalau kita melihat ayat tentang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabis syadid. Tatkala kita bersyukur, kita diberikan nikmat lagi. Ya enggak, ayat itu berbicara seperti itu. Iya. Tatkala bersyukur, kita diberikan lagi. Berarti nikmat yang Allah berikan itu adalah sebagai amanah yang bisa kita jaga. Allah kasihkan lagi. Tapi kalau nikmat itu yang tidak bisa kita jaga, maka Allah adabnya sangat. Dan tetapi kan ada ayat juga yang berbicara wa qalilun min ibadiyas syakur. Berarti syukur di sana bukan cuma alhamdulillah ya Allah saya dapat ini, enggak, bukan gitu. Alhamdulillah saya sudah, enggak, bukan begitu. Allah mengatakan hanya sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Coba cara bersyukur seperti Nabi Ayub atau seperti Rasulullah tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Afala takunu abdan syakuro. Saya enggak boleh jadi orang yang bersyukur. Bersyukurnya Nabi sampai kakinya bengkak tahajud tengah malam berdiri. Itu baru syukur itu. Jadi kalau cuma alhamdulillah, itu bukan syukur.
dia boleh dikatakan bersyukur, bukan hanya hati dan lisan, tetapi amal jawarihnya juga bersyukur. Maka di sini udah jelas pakai la ini lam taukid. La kanut artinya la kafur, la juhud. Ya artinya orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Ini amarabihi, ya, mengingkari nikmat-nikmat Allah. Nah, ini makanya kita berdoa agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Ya. Diberikan hafalan Al-Quran, syukurnya gimana? Ya tentunya kita harus maksimalitas. Ya tuh. Ya. Kemudian ini ada alif lam al-insan ini, ya. Jadi ayat yang ke-6 ini adalah jawabul qasam. Ya, ini adalah jawabnya dari sumpah-sumpah Allah yang 5 ayat di atasnya. Oke, kita lanjutkan mempersingkat waktu. Ayat yang ke-7. Ya, tadi jelas ya, orang itu mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Ya, ini orang-orang yang kufur nikmat. Ayat yang ke-7 kita baca wa innahu ala dzalika lasyahid. Ini maknanya 2. Ya. Yang pertama itu yang dikatakan oleh Qatadah dan Sufyan Ats-Tsauri, itu mengatakan sesungguhnya Allah melihat kekufuran mereka. Wa innahu ala dzalika lasyahid, itu kan artinya sesungguhnya dia menyaksikan. Sesungguhnya dia menyaksikan. Benar-benar menyaksikan. Nah, dia di sana ada 2, bisa Allah, bisa juga manusianya. Ya. Supaya kita sampaikan pendapat pertama itu adalah Allah. Sungguh benar-benar Allah menyaksikan mereka, keingkaran mereka. Allah menyaksikan. Allah ma'ana kulli syai'in qadir. Orang lihat. Ya. Allahu basir, Allahu sami'. Kemudian yang kedua, yaitu manusianya menyaksikan keingkaran mereka sendiri. Di ayat ini sebetulnya memberikan isyarat. Sebetulnya orang-orang yang ingkar itu sebetulnya mereka sadar kalau dia itu ingkar, tapi tidak mau berubah. Jadi mereka itu sebetulnya sadar, tahu, oh saya lagi ingkar tuh tahu. Nah ini ngeri sekali ya. Manusia itu ingkar kepada Rabb-nya dan mereka sebetulnya mengakui keingkaran mereka. Dalam surat At-Taubah itu dijelaskan, maka lil musyrikin ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Mereka menyaksikan kekufuran mereka. Orang musyrik itu yang menyaksikan kekufuran mereka. Nah, itu bisa di dunia maupun di akhirat nanti akan ditampakkan semuanya. Wah, mereka akan melihat kekufuran mereka. Ya. Dalam Imam At-Tabari menjelaskan bahwasanya kufur itu adalah alladzi ya'kul wahdah wa yadribu 'abada wa yamna'u rafdah. Yang pertama adalah ia makan sendiri, ini biasa makan sendiri ya. Maksudnya makan sendiri itu ya serakah. Serakah. Yang mau berbagi. Hati-hati. Kufur nikmat itu ya. Wa yadribu abdah, ia keras atau zalim kepada hamba-hamba yang lain. Ya, kemudian wa yamna'u fardah. Dia tidak menganjurkan, dia melarang orang untuk berbuat baik, untuk memberikan makan orang-orang yang membutuhkan. Itu orang yang kufur. Ya, berarti lawannya ini adalah orang-orang yang santun, yang baik, yang gemar berbagi. Nah, itu adalah karakteristik orang beriman. Lawannya orang-orang yang kufur nikmat. Ya, lanjut yang ke-8. Ya, betul yang ke-8 ya. Jadi tadi maknanya 2, bisa maknanya Allah yang menyaksikan dan bisa maknanya manusianya yang menyaksikan itu. Ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan mereka itu sungguh-sungguh mencintai harta dunia dengan syadid, sangat-sangat betul-betul ya, cinta.
pakai alif lam, pakai lam ya, la syadid. Sungguh-sungguh mencintai dunia. Dan dunia itu jarang sekali Allah menyebutkan dengan khair. Dua, di sini sama di kutiba alaikum idza khatarahum idza intaraka khairanil wasiyah. Itu khairon di situ bukan kebaikan, tapi harta. Jadi nanti takutnya kalian salah tafsir. Khairon di sini bukan kebaikan, tapi al-mal. Jadi dua, seperti yang di intaraka khaironil wasiyah itu juga harta wasiyah. Kenapa kok saya pakainya khair? Padahal kan harta itu kan dunia. Dunia itu rendah, jelek. Tapi kenapa kok pakai khair? Khair apa artinya? Baik. Ya, kenapa kok memaknai atau memakai kata khair untuk memaknai harta? Karena gini. Banyaknya orang, bagi para alif lam, banyaknya orang menjadikan harta adalah sesuatu yang baik. Orang lupa bahwasanya harta yang buruk itu sering sekali dicapnya menjadi hal yang baik. Dan betul memang harta bisa jadi baik, bisa jadi bangun pesantren pakai, sekolah pakai, berjalan menuntut ilmu ke negeri seberang pakai semua pakai harta. Tetapi harta juga bisa jadi hal yang buruk. Nah, itu maksudnya ayat ini. Ya. Jadi khair di situ harta. Dan mereka sangat mencintai harta. Sangat mencintai harta. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah laharisun bahil. Apa ini? Laharisun bakhilun min mahabbatil mal. Jadi dia itu menjaga betul ya, pelit betul, bakhil ya, kepada atas kecintaan dia kepada harta itu. Bakhil apa bakhil? Iqbal. Bakhil apa bakhil? Bakhil, ente bakhil. Apa? Pelit. Bakhil itu pelit. Wa may yabkhal fa innahu yabkhalu an wallahu ghani wa antum fuqara. Barang siapa yang bakhil, ia bakhil untuk dirinya sendiri nanti. Allah itu percaya, Allah itu maha kaya. Allahu ghani wa antumul fuqara, dan antum itu dan kita semua ini adalah fakir. Ya, kita fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berinfak itu sejatinya untuk kita, bukan untuk Allah. Ya. Tapi saking orang bakhilnya itu sering sekali dipakai kata-kata sehingga Allah yang butuh. Padahal Allah nggak butuh. May yuqridullah qardan fayudha'ifahu lahu. Barang siapa yang mau meminjamkan, minjam, Allah minjam. Berarti kan sudah jelas Allah cuma minjem. Maksudnya ngetes kita itu mau rela tidak hartanya dikeluarkan untuk Allah. Cuma memang saking banyaknya manusia yang pelit sehingga Allah perlu memakai kata-kata itu dalam syariatnya, dalam kata-kata anjurannya gitu. Bahkan bukan kembalikannya di dhaifahu lahu adafan katsira, dilipat gandakan. Nah, itu maksudnya ya. Manusia itu sangat bakhil, sangat infak. Dikasihnya seberapa, mintanya lebih banyak. Ya coba, kita nggak dikasih Allah apa-apa kalau kita dikasih sehat. Ini nafas, orang di rumah sakit harus berapa ratus juta itu satu tabung nafas saja. Belum darah, orang yang pasang ring ya, atau yang bukan pasang ring di bypass. Jadi pembuluh darahnya sudah nggak berfungsi, dibuat pembuluh darah baru. Itu berapa sekali masang? Ratusan juta. Ya, Masya Allah, ini yang pada sehat ya, sebetulnya Allah nggak minta banyak ya. Beriman, bertakwa sama Allah, jalankan syariatnya ya. Nah ini lanjut yang ke-9. Afala ya'lamu idza bu'sirama fil kubur. Apa itu artinya?
Nah, masa mereka nggak tahu sih kalau mereka itu akan dibangkitkan di dalam kubur. Nah, ini kembali lagi yang paling efektif untuk mengingatkan kita dalam amal soleh biar kita lebih semangat dalam mengerjakan amal soleh adalah mengingat mati. Ya, aksiru dzikru hadmil ladzat. Ya, ini banyak mengingat pemutus kenikmatan. Ya. Berarti ya itu mati, ya. Banyak ingat mati, nanti amal solehnya lebih semangat. Lanjut saja ayat ke-10. Tahussila ma fis sudur. Wallahu alimun bidati sudur. Allah mengetahui apa yang ada di hati, dalam dada, ya. Jadi kalau qulub itu lebih dalam, jadi kalau sudur itu lebih umum maknanya. Jadi perbuatan-perbuatan sedikit saja di dada kita, di hati kita, sedikit saja yang belum sampai ke hati relung yang paling dalam sudah ketahuan. Wallahu alimun bidati sudur. Apalagi nanti kita nggak tahu ketika bangkitkan ditampakkan wahusila itu dilihatkan, ditampakkan detail. Ditampakkannya itu amalan hati, apalagi amalan yang fisik, ya. Selain fisik ditampakkan antum hari ini, bulan ini, gini, nanti di akhirat di dalam hati busuknya kita akan dilihatkan. Na'udzubillah. Kita alim pakai peci terus setiap harinya, busuknya dilihatkan. Masya Allah, betapa luar biasanya, ya. Malu, betul malu, ya. Mungkin di sini kita bisa ngumpet dari manusia, kita ngumpet dari orang tua, kita ngumpet dari teman sekitar kita. Tapi besok nggak bisa, orang akan lihat, ya Allah, ternyata tampaknya alim, ya, dalamnya busuk, dilihatkan. Nah, ini adalah peringatan Allah kepada orang-orang yang hatinya bermasalah, ya, yang kufur. Inna rabbahum bihim yauma idzin lakhabir. Dan sesungguhnya apa? Rabb kalian pada hari itu mengetahui. Khabir. Kenapa Allah nggak pakai alim? Inna rabbahum bihim yauma idzin la'alim. Kenapa pakai khabir? Artinya sama nggak? Mengetahui. Khabir mengetahui, alim mengetahui. Kenapa kalau milih khabir? Ya, nih. Khabir kan, yauma idzin la khabir, lam pakai penegasan, lam taukid. Khabir benar-benar mengetahui. Ayo, kenapa kok pakai khabir tidak pakai alim? Ini penting. Karena khabir itu, ya, dijelaskan kullu ilm udifa ila syai'in daqiq. Kullu ilm udifa ila syai'in daqiq. Itu dinamakan khabir. Setiap ilmu yang ia itu detail sampai ke akar-akarnya, itu khabir. Jadi kalau ilmu itu kadang masih umum. Ilmu yang detail itu disebut wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa wa ya'lamu ma tasqutu min waraqatin wala habbatin fi dhulumatil ardh wala ratbi wala yabisin illa fi kitab. Daun jatuh Allah tahu. Ada berapa daun di dunia ini, berapa pohon di dunia ini, apalagi daunnya. Habbatin fi dhulumatil ardh. Biji habah itu lebih kecil dari biji, ya, disimpan tempat yang gelap sekalipun Allah. Wala rabbi wala yabisin. Ada yang basah, ada yang kering, Allah pun tahu. Khabir. Allah khabirun bima ta'malun. Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Makanya dalam surat Al-Hasr itu Allah mengatakan orientasi yang bersambung kepada akhirat. Coba bagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Pakai kata khabir yang menyangkutkan dengan akhirat. Siapkah kamu, ya, pada harimu esok di akhirat nanti, kan gitu ayatnya berbicara. Fattaqullah, bertakwalah. Allah tuh sangat khabir nanti dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi seakan-akan
pasti nanti Allah akan membalas. Itu yang dimaksud dengan khabir. Beda dengan alim. Seperti contoh gini. Khauf artinya, khosyah artinya takut, sama-sama takut. Kayak khabir, alim sama-sama takut. Apa bedanya? Kenapa enggak? Innama yang khauf yang takut adalah ulama, tapi pakai khosyah. Ya. Pakainya khosyah kan? Innama yakhshallahu min ibadihi. Cuma enggak yakhfallah. Kenapa? Allah kadang pakai takut, kadang pakai khosyah. Bedanya adalah kalau khosyah itu al-khauf ma'a ta'dim. Antum sama serigala takut enggak? Takut. Tapi antum mengagungkan serigala enggak? Nah, itu maksudnya. Beda kan? Nah, antum sama singa takut enggak? Nah, tapi mengagungkan singa enggak, biasa aja dia hewan yang ya lebih ya enggak begitu, enggak mulia lah. Jadi bedanya khosyah dengan khauf itu, ya. Kalau khauf umum, kalau khosyah itu dia takut tapi pakai ta'zim. Pakai betul-betul takut. Ya, kalau khauf bisa digunakan ke ya Allah juga bisa, ini akhafullah bisa, tapi khosyah itu lebih khusus maksudnya, ya. Dengan ketakdiman, dengan membawa sifat-sifat keagungan yang ditakuti. Itu khosyah. Nah, bisa tahu. Maka Al-Qur'an itu Allah memilih kata itu tidak salah. Allah memilih kata itu luar biasa. Maka ini bisa kita ambil dalam ilmu ulumul Quran wa tafsir. Bisa lihat. Nah, kalau orang yang sudah biasa mempelajari itu, dia akan sensitif. Kenapa kok Allah di sini pakai fa, enggak dipakai summa? Kan sama-sama maka, Ustaz. Iya. Kalau summa ada jeda, kalau fa langsung. Ya. Kalau fa itu langsung, kalau summa ada jeda. Jadi ada saufa. Nanti, ya. Jadi beberapa kata di dalam Al-Qur'an, bahkan hurufnya itu mukjiz. Mengandung mukjizat. Ya, jadi pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil adalah yang pertama, hidup itu tidak bebas. Hidup tidak bebas. Hidup itu pasti ada kembalinya. Pasti ada saatnya nanti, ya. Terus kemudian yang kedua adalah ya, sifat cinta dunia ini ujung-ujungnya nanti ingkar sama Allah. Udah pasti itu. Cinta dunia ujung-ujungnya nanti ingkar sama Allah. Jalannya apa? Melalui kita lupa dengan akhirat. Pertama, cinta dulu dunia, lupakan akhirat, baru ingkar sama Allah. Itu jalannya seperti itu. Ya. Jangan sampai cinta boleh. Punya dunia boleh. Tapi cuma kita genggam saja. Kita genggam. Kita gunakan saja, tidak boleh dimasukin ke hati, tidak boleh dikepin terus. Dipakai disembunyikan, cinta begitu sangat. Yang terakhir adalah selalu ingat mati, ya. Ingat mati, ingat sakit, ya, ingat masa sulit, ya. Itu ingat, ya, karena di saat kita lagi diberikan nikmat, kita nggak akan ingat nikmat itu sampai Allah mengambil nikmat itu. Coba antum masih merasakan nggak nikmatnya punya tangan? Mungkin antum biasa aja, Sat. Coba kalau tangan antum diambil satu aja sama Allah, baru antum merasakan, ya Allah, enaknya punya tangan. Itu kadang tuh nikmat akan terasa kalau hilang. Kalau sudah diambil itu baru terasa itu. Oh, enaknya hafal Quran. Nanti Allah akan uji dengan satu hari kalian tidak bisa baca Quran. Wah, gersang. Ya. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah, kita selalu berdoa agar pertama dijadikan sebagai hamba yang gemar bersyukur. Yang kedua, ditetapkan keistiqomahan keimanan, ya, hingga akhir hayat kita. Yang ketiga, jadikan kita selalu orang-orang yang orientasinya adalah akhirat, bukan dunia. Aku ngafal Quran untuk akhirat, aku mondok buat akhirat, aku nutut ilmu buat akhirat. Aku nanti mau hasil yang banyak nanti, mungkin tidak di sini tidak apa-apa, di akhirat aja. Umur paling tidak lama, 20-30 tahun ke depan kita sudah belum tentu. Jangan ke depan, besok aja belum tentu, ya. Kita masih ada apa enggak, ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu
Goda wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu besok terjadi apa. Jangankan besok di Taman Cempaka antum tahu nggak apa yang terjadi? Nggak tahu. Jangankan besok, hari ini aja di tempat lain kita nggak tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Di mana kita dimatikan juga kita nggak tahu. Di mana, di posisi apa, tatkala beramal apa, kita nggak tahu. Biarpun kita belum banyak amal solehnya, orientasinya akhirat aja dulu. Sehingga tatkala ini udah orientasi akhirat, ada hujah. Apa hujah? Alasan, ya Allah, saya orientasinya itu akhirat. Apa yang saya kerjakan untuk akhirat saya. Itu menjadi hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Aku qouli hadza astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.